Ya, semua kompetisi di Eropa memang sudah berakhir, dan kini proses keseruan perpindahan pemain akan segera terjadi. Para klub besar, khususnya tim-tim besar di Eropa, dirumorkan akan melakukan gebrakan transfer untuk memperbaiki performa mereka di musim depan. Nah, berikut akan kami bahas rumor transfer terbaru. Al-Ittihad telah mengkonfirmasi perekrutan N'Golo Kante yang akan segera resmi bergabung dengan status bebas transfer. Setelah bergabungnya Benzema, kini Al-Ittihad diperkuat lagi pemain berkelas dunia, yaitu Kante. Kante sebelumnya telah melakukan pembicaraan dengan Chelsea terkait kesepakatan kontrak barunya. Namun, pembicaraan tak kunjung selesai, yang membuat harus segera angkat kaki dari Chelsea. Karim Benzema yang baru bergabung juga dengan Al-Ittihad begitu antusias menyambut kedatangan Kante. Selain itu, Kante juga menerima pesan selamat datang dari Benzema. Dalam unggahan media sosial tersebut, Benzema mengatakan, Kante adalah pemain box-to-box terbaik di dunia, dan Benzema senang bisa bermain dengan Kante di Arab Saudi. Serta Benzema tak lupa mengucapkan, sampai jumpa di kota Jeddah. Bukan hanya Kante saja, para pemain Chelsea sedang berbondong-bondong pindah ke Arab Saudi. Salah satunya adalah Hakim Ziyech dan juga Eduardo Mendy. Menurut pakar transfer ternama, Ziyech akan segera menyusul Ronaldo ke Al Nassr, sedangkan Eduardo Mendy akan berlabuh ke klub Al Ahly. Dalam karirnya di Chelsea, Ziyech sendiri alami kesulitan dalam beradaptasi di Liga Inggris. Ziyech dikabarkan akan menaikkan kontrak sampai Juni 2026. Bermain bersama Ronaldo di Al Nassr tampaknya membuat daya tarik tersendiri untuknya. Sementara itu, Eduardo Mendy juga sudah sepakat menyetujui kontrak bersama Al Ahly sampai 2026. Eduardo Mendy sempat tampil gemilang pada tahun 2021. Dia mencatatkan sebagai kiper Afrika pertama yang juara Liga Champions, serta menyamai rekor clean sheet terbanyak pada musim 2021. Manchester United dilaporkan telah mengontak Inter Milan terkait Federico Di Marco. Namun sepertinya usaha mereka takkan mudah, karena harus bersaing dengan Madrid yang juga ingin mendapatkan jasa Di Marco. Federico Di Marco adalah pemain paling konsisten di Inter Milan dalam perjalanannya ke final Liga Champions, karena penampilannya itu banyak mencuri perhatian dari klub-klub besar Eropa. Manchester City harus rela kehilangan pemain penting mereka, yaitu Ilkay Gundogan. Gundogan sudah dikabarkan menyepakati kontrak bersama Barcelona. Barcelona sendiri bergerak cepat memanfaatkan situasi kontrak Gundogan yang segera habis. Kontrak Gundogan akan berakhir di musim ini, dan upaya Man City untuk memperpanjang masa baktinya dipastikan sudah gagal. Kepindahannya itu dilaporkan oleh jurnalis ternama, yaitu Fabrizio Romano, yang mengatakan kesepakatan final Gundogan akan terjadi hari ini. Di Barcelona, Gundogan akan mendapatkan kontrak 2 tahun hingga 2025. Gundogan lebih memilih bergabung dengan Barcelona, karena sebelumnya klub lain seperti Chelsea dan juga Arsenal juga dilaporkan tertarik padanya. Sementara dari kubu Manchester City, Mateo Kovacic telah dikabarkan sepakat untuk isi kekosongan yang ditinggalkan Gundogan. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Kovacic adalah rekrutan terbaru di City di musim panas ini. Dalam laporan yang sama, Romano juga ungkapkan biaya yang dikeluarkan City senilai 30 juta pound sterling. Dalam beberapa hari ke depan, Kovacic dijadwalkan akan segera lakukan tes medis sebagai pemain baru Manchester City. Arsenal selangkah lagi amankan jasa Kai Havertz dari Chelsea. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea sudah berikan lampu hijau untuk kepergian Kai Havertz ke Arsenal. Pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan akan dikontrak 5 tahun dengan biaya tembusan 65 juta pound sterling. Chelsea sendiri memang sedang melakukan bersih-bersih pemain yang membengkak akibat belanja jor-joran di musim ini. Havertz sendiri akan segera bergabung dengan rekan setimnya di Arsenal menjelang laga pramusim yang akan segera digelar pada 13 Juli nanti. Newcastle dilaporkan akan segera berupaya membawa pemain andalan AC Milan, yaitu Sandro Tonali. Newcastle akan bergerak cepat dalam beberapa upaya rekrutan pemain baru. Salah satu target utama mereka adalah Sandro Tonali. Kabar proses negosiasi transfer itu dikabarkan hampir tercapai. Pada awalnya, Newcastle membidik Barella dari Inter Milan, tetapi sulit rasanya mendatangkan Barella, hingga akhirnya mengalihkan target mereka ke Sandro Tonali. Newcastle dilaporkan akan ajukan penawaran senilai 60 juta pound sterling, tetapi pihak Milan menolaknya. Milan mematok Tonali dengan bandrol 80 juta pound sterling. Meskipun tawaran ditolak, Newcastle telah memberikan penawaran terbaru senilai 70 juta pound sterling dan bonus tambahan mencapai 5 juta pound sterling. Tonali sendiri sudah mencapai kesepakatan secara pribadi dengan Newcastle. Kontraknya dengan Newcastle akan membuatnya memiliki gaji 3 kali lipat lebih besar dibandingkan saat ini bersama AC Milan.
Bandrol harga Victor Osimhen nggak ngotak. Manchester United dan Chelsea dikabarkan mundur berjamaah. Presiden Napoli membandrol harga Osimhen senilai 180 juta euro. Tentunya, dengan harga senilai itu menjadi bahan tertawaan. Bahkan, pemain sekelas Mbappe atau Haaland saja tak dibanderol sebegitu mahal. Namun Manchester United sendiri akan tetap menunggu hingga hari-hari terakhir bursa transfer dan melihat apakah Presiden Napoli akan melunak dan menurunkan harga untuk Osimhen. Vitor Roque yang disebut-sebut sebagai the next Ronaldo Nazario kini dikabarkan selangkah lagi akan berlabuh ke Barcelona. Impian Barcelona untuk datangkan the next Ronaldo Nazario kini tampaknya mulai mendekati kenyataan. Meski Barcelona berstatus tim top dunia, nyatanya Barca minim stok penyerang tengah. Pada dasarnya, situasi akan mengkhawatirkan bila Lewandowski cedera. Tak ada pemain yang mampu melapisinya. Itu karena hanya ada nama Lewandowski sebagai striker murni di tim Barcelona. Barcelona dilaporkan akan mengeluarkan dana sebesar 35 juta euro plus 10 juta dalam variabel. Namun, Barca akan mendapati saingan serius dari PSG yang dikabarkan juga berminat pada jasanya. Namun dikabarkan dari media lainnya, nama Vitor Roque lebih cenderung perpindahannya ke Barcelona. Nama Vitor Roque memang masih asing karena usianya baru 18 tahun. Namun banyak yang memprediksikan talentanya saat ini dia dikabarkan akan menjadi the next Ronaldo Nazario. Milan sedang mempertimbangkan transfer permanen untuk Lukaku dari Chelsea. Menurut Gazzetta dello Sport, AC Milan sedang mempertimbangkan langkah transfer sensasional untuk Lukaku yang menghabiskan musim sebelumnya dengan status pinjaman di Inter Milan. Meskipun ada ketertarikan dari klub Arab Saudi, Al Hilal, Lukaku sepertinya kurang antusias untuk pindah ke Arab Saudi. Dengan rencana AC Milan yang akan menjual Tonali yang semakin dekat kepindahannya ke Newcastle, Milan akan menggunakan dana tersebut untuk membeli striker Lukaku. Fenerbahce resmi angkut striker Edin Dzeko. Perjalanan karir Edin Dzeko di Italia akhirnya selesai. Itu setelah manajemen Fenerbahce mengumumkan telah mengontak sang pemain dengan durasi 2 tahun. Sehingga pemain asal Bosnia itu, Edin Dzeko, bakal bermain di Turki sampai 2025. Pengumuman ini dilakukan setelah Dzeko menjalani tes medis. Dzeko sendiri akan digaji sebesar 4,2 juta euro per musim. Setelah kegagalan merekrut Lionel Messi, Barcelona dikabarkan coba merekrut Dybala dari AS Roma. Permintaan itu direquest dari Xavi Hernandez sendiri. Xavi inginkan jasa Dybala yang menurutnya tampil keren di Roma sepanjang musim lalu. Opsi perpindahan Dybala cukup besar. Masa depan Dybala nggak jelas setelah AS Roma gagal melaju Liga Champions di musim depan. Dan banyak yang memprediksi Dybala akan segera bergabung ke Barcelona. Barcelona sendiri sebelumnya ingin merekrut Lionel Messi, namun semuanya gagal terwujud. Dan dengan demikian, Xavi Hernandez meminta untuk mendaratkan Dybala yang dia nilai permainannya mirip dengan Lionel Messi. Sehingga, Xavi ungkapkan Dybala adalah perekrutan yang pas untuk Barcelona. Opsi kembali ke Barcelona juga begitu besar. Di sisi lain, klausul pelepasan Dybala cukup murah, yaitu hanya sebesar 12 juta euro. Dengan kondisi saat ini, tentunya Barca nggak bisa habiskan dana besar untuk pembelian pemain. Sehingga, Dybala adalah incaran yang pas untuk Barcelona.